Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Masjid An-Nur Nyaman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, taufik dan hidayahnya, karunia dan nikmat yang begitu besar kepada kita sekalian, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syariat afiat, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan perintahnya, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam berupa marilah kita sampaikan di junjungan malam panutan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah kelak di yaumil akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini, salawat khatib berwasiat khususnya bagi pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tahu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tak terasa tahun demi tahun, bulan-bulan dan hari demi hari, sampailah kita kepada memasuki bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Karena Sya'ban merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita ketahui dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu Sya'bana ala sa'iri suhur kafadli ala sa'iril anbiya. Wa fadlu Ramadana ala sa'iri suhur kafadlillahi ala ibadih. Yang artinya keutamaan daripada bulan Sya'ban ini adalah atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan, itu keutamaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas para nabi dan rasul. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan Islam yang lain adalah sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Secara bahasa, Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan mendaki atas gunung. Mana ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyangsong kedatangan bulan suci Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dari kalender Hijriah merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, secara lebih sungguh-sungguh. Guna untuk apa? Guna untuk mempersiapkan diri
menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan. Posisi bulan Syaban merupakan atau berada di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga menjadi jembatan penghubung mata rantai kemuliaan menuju kepada bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka dari itu bulan Syaban juga menjadi gerbang atau menjadi pintu gerbang dari masuknya menuju Ramadan, sehingga kita juga harus mempersiapkan diri baik jiwa dan raga kita untuk memasuki bulan suci tersebut, yaitu mulai dari mempersiapkan materi, mempersiapkan ilmu dan mental. Masyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bulan Syaban yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki atau terdapat beberapa peristiwa penting, dan peristiwa tersebut juga menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan tersebut. Di antaranya pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam satu surah, yaitu perintah bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa penting itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Mayoritas para ulama mufasir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Syaban. Dalam ayat di atas ada 3 bentuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni salawat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua salawat yang disampaikan oleh para malaikat, dan yang ketiga perintah salawat yang disampaikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna atau arti bersolawat pada tersebut memiliki makna atau memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan siapa yang bersolawat. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang mengutip pernyataan Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa kata Allah bersolawat kepada Nabi bermakna Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan malaikat bersalawat kepada Nabi berarti bahwa malaikat sedang berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara manusia atau kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan itu mengharap berkah dan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin sedang menjalankan Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah mulia di alam semesta ini. Bahkan beliau menjadi sultanul anbiya atau rajanya para nabi dan rasul, dan sekaligus khatimul anbiya atau penutup para nabi. Maka sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih dipertemukan dengan bulan yang penuh mulia ini, yaitu bulan Syaban, untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini senada dengan pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat menganjurkan umat Islam untuk banyak-banyak membaca salawat di bulan Syaban. Juga dia menganjurkan agar umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera mensucikan diri
bertaubat atas dosa-dosa yang telah lalu. Dengan niat tentunya untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena menyambut Ramadan harus dilakukan dengan hati yang bersih dan suci. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian peristiwa kedua di dalam bulan suci atau di dalam bulan Syaban ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Kewajiban puasa yang dimaksud di ayat tersebut adalah merupakan puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam. Karena dengan puasa ini umat Islam dilatih, ditempa jiwa dan raganya untuk menjadi pribadi yang paripurna, menjadi pribadi yang matang spiritualnya. Imam Abu Zakaria An-Nawawi menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menunaikan puasa Ramadan hanya sebanyak 9 kali selama hidupnya, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa itu turun pada bulan Syaban. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Peristiwa ketiga yaitu dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya sebagaimana kita ketahui bahwa kiblat umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa yang terjadi pada bulan Syaban ini menjadi sejarah penting bagi umat Islam karena menjadi penentu arah kemana umat Islam menghadap ketika melakukan sholat 5 waktu. Dengan beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram juga menjadi penanda bahwa kedua masjid itu menjadi pusat tauhid umat Islam. Dan peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram ila akhiril ayat, yang artinya sesungguhnya kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Saat menafsirkan ayat ini, Imam Qurtubi dengan mengutip pendapat dari Abu Hatim Al-Basri mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan peristiwa ini terjadi pada malam Selasa di bulan Syaban yang bertepatan dengan malam nisfu Syaban. Yang alhamdulillah tahun ini insya Allah persis kejadian itu, bahwa kita nanti di malam atau di malam Selasa nanti juga akan masuk di dalam malam ke-15 daripada bulan Syaban atau malam nisfu Syaban. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kiblat merupakan bentuk persatuan bagi umat Islam dan tidak menandakan bahwa Allah bertempat pada suatu tempat atau Allah tinggal pada suatu tempat, karena Allah ada di mana-mana dan Allah tidak kemana-mana. Karena sesungguhnya umat Islam di seluruh dunia tidak menyembah Ka'bah, karena Ka'bah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui inilah atau melainkan Ka'bah ini hanyalah sebagai alat nomor 1 di dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga dapat tempat di hati kita sekalian dan kita berdoa kepada Subhanahu wa taala semoga Allah dipanjangkan umur kita sampai kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dan bulan penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وتلا بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله